Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan saudara muslimku semua? Terima kasih yang selalu setia menonton kisah Islam yang nyata. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungannya dan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Namrud adalah sosok penguasa kerajaan Babilonia atau Irak sekarang yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1942 tahun sebelum Masehi dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Di masanya Namrud adalah sosok raja yang zalim dan berperilaku seperti binatang. Betapa tidak, selain kejam, Namrud juga menikahi ibu kandungnya sendiri. Namun, hal tersebut justru dilakukan oleh seorang raja. Namrud atau dengan nama lain yaitu Nimrod adalah seorang raja zalim yang kisahnya ada di kitab suci agama-agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Nasabnya antara lain dari Namrud bin Kanaan bin Hus bin Ham bin Nuh alaihissalam. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak Kanaan tapi anak dari Kus, dan Namrud inilah orang yang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis atau Samiram. Semiramis sendiri menikah dengan ayahnya Namrud, Kanaan pada saat usianya masih remaja. Namun setelah menikah, beberapa hari kemudian Kanaan meninggal dunia. Saat Namrud lahir, dia tidak punya sosok ayah. Sedangkan Semiramis, sebagai wanita yang cantik dan bijaksana konon, dirinya tidak pernah disentuh orang lain. Sehingga Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Sejarah asal-usul dirinya lah yang membuat Namrud sesumbar jika dirinya adalah anak Tuhan. Tidak hanya itu, Namrud juga terkenal paling pintar dan paling cerdas di zaman itu di antara teman-teman sebayanya. Namrud penemu ukuran jam. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan ilmu perbintangan. Namrud jugalah yang diyakini menemukan lingkaran 360 derajat. Ia jugalah yang menemukan kalau dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri atas 60 detik. Namrud penemu ukuran jam. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan ilmu perbintangan. Namrud jugalah yang diyakini menemukan lingkaran 360 derajat. Ia jugalah yang menemukan kalau dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri atas 60 detik. Selain itu Namrud menetapkan bahwa 1 hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud hari bermula pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Dengan kemampuan dan kecerdasan dalam astronomi Namrud dinobatkan sebagai orang paling cerdas sejagat. Sayangnya, dengan segala kelebihan yang dia punya, dia justru menyalahgunakannya. Namrud menyesatkan rakyatnya dengan falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib seperti horoskop. Tujuannya agar manusia tidak memerlukan Tuhan karena manusia bisa memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu namun juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya menara Babel yang dibangun Namrud digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Namrud. Ilmu sihir Namrud. Namrud juga dikenal sangat menyukai ilmu sihir. Ilmu ini dia gunakan mempengaruhi rakyatnya. Namrud mempelajari ilmu sihir melalui 2 malaikat Harut dan Marut yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu Namrud juga memulai era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikahi ibu kandungnya. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Semiramis menikahi Kus cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Saat menikah, Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik. Tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik daripada Semiramis. Setelah Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah, Semiramis mengaku bahwa dirinya masih suci. Semiramis juga menganggap bahwa Namrud adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya. Itu karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain.